Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa kami menghadirkan satu narasumber masih dari UIN Antasari Banjarmasin yang akan membahas seputar kajian-kajian Islami. Dan telah hadir di studio Duta TV tentunya sesuai dengan protokol kesehatan kita. Ya, ini ada Bapak Dr. Andes Ahmad Rijali, MPD. Assalamualaikum Pak Rijali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau kita bicara mengenai waktu di bulan Juli ini, ada satu hari yang begitu luar biasa, yakni perayaan Idul Adha yang kemudian juga tentu menjadi momen tersendiri, terutama kita masih berada di dalam pandemi COVID-19. Kita akan bicara mengenai makna batiniah ibadah kurban. Sebelum kita diskusi, mungkin dari Pak Rijali sendiri ingin menyampaikan berkaitan dengan pendahuluan berkaitan tema kita hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang terhormat, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada di bulan Zulhijjah dan kita berada pada 10 hari yang dimuliakan Allah, bulan Zulhijjah. Marilah kita bersyukur untuk kemuliaan itu. Dan juga mari kita ucapkan salawat serta salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan paling tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Duta TV rahimakumullah. Di bulan Zulhijjah ini nanti pada tanggal 10 kita akan bersama-sama merayakan Idul Adha, yaitu hari raya korban. Betul. Korban di sini adalah korban hewan. Diambil dari harta benda kita, diambil dari kekayaan kita, untuk berkorban, mengeluarkan untuk fakir miskin tentunya. Jadi kita membeli hewan untuk berkorban, apakah satu orang satu ekor kambing, atau satu orang satu ekor sapi sendirian saja, satu orang satu ekor unta. Kalau di Arab sana, di sini unta mahal sekali tentunya. Nah itu silakan saja. Satu ekor kambing, satu ekor sapi, atau satu ekor unta per orang. Kalau kita mempunyai keluasan atau kelapangan rezeki, bisa kita berkorban sendirian. Atau bisa juga kita berkorban gotong royong bersama kawan-kawan kita. 7 orang untuk sapi dan unta. Tetapi kambing tidak boleh. Keroyokan tidak boleh kalau kambing dan domba. Sapi dan unta saja yang boleh bersama-sama. 7 orang. Bagi yang berkorban, karena dia mempunyai kelapangan, itu ada bermacam-macam lah perilakunya. Ada yang mudah sekali dia mengeluarkan hartanya itu untuk membeli hewan korban. Ada yang pikir-pikir dulu, lama berpikirnya. Sudah niat nak berkorban, pas hari hanya akan jadi. Nah, tidak jadi berkorban karena sayang. Kalau satu ekor sapi itu 7 orang, dipatok 2.500.000 lah satu orangnya. Betul. Itu dengan biaya operasionalnya sudah, dengan beli plastik dan lain-lain. Nah itu bisa saja sayang dengan harta itu, dengan uangnya itu, karena lama sudah dikumpulkan atau capek sekali mengumpulkannya, akhirnya tidak jadi berkorban. Nah itu ada orang seperti itu. Di lain sisi ada juga orang yang berkorban sekali tetapi berikutnya tidak mau lagi berkorban. Karena korban itu dianggap sekali saja, seperti akikah.
Ya akikah memang benar, tidak ada akikah itu 2 kali. Sekali saja cukup. Dan itu pun kewajiban orang tua, bukan kewajiban diri sendiri. Kalau tidak akikah dahulu, tidak diakikahi oleh orang tuanya, sudah lewat. Jadi berkorban saja lagi. Meskipun orang ini belum berakikah, pas hari raya korban, langsung saja berkorban. Karena akikah itu urusan orang tua. Nah, begitu caranya. Nah, itu bagi yang berkorban. Bagi yang berkorban ini pahalanya luar biasa. Kalau mau berkorban di tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, dan 13, ada 4 hari. Jadi waktu pelaksanaan korban itu kan mulai tanggal 10 Dzulhijjah, setelah salat Id, kemudian khutbah, 2 khutbah selesai, langsung saja menyembelih. Itu waktu berkorban. Kalau waktu pagi, salatnya belum lagi, sudah disembelih, itu tidak sah korbannya. Sampai menjelang maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyrik. Menjelang maghrib, sebelum maghrib kita umpamanya dapat rezeki, bisa membeli hewan korban. Langsung kita beli hewan korban, langsung disembelih sebelum maghrib, sah. Tetapi kalau sudah kelewatan maghrib, tidak sah lagi. Maghrib tanggal 13. Maghrib tanggal 13. Tidak bisa lagi kita berkorban. Baik. Nah, sebetulnya kegiatan berkorban itu salah satunya adalah syiar agama. Di mana kita mencintai agama kita, lalu kemudian kita umumkan ke masyarakat bahwa berkorban itu adalah syariat agama Islam. Bu Islam itu suka berderma, membagikan harta bendanya, termasuk salah satunya hewan korban untuk fakir miskin. Baik. Intinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pelajari makna batiniah dari korban itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dapat kita artikan bagaimana takwa itu yang sebenarnya. Baik. Kalau kita bicara mengenai ibadah kurban, memang masyarakat mengetahui sejarah ini awal mulanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul. Yang tentunya juga menjadi cerita, bahkan dikisahkan di sekolah, kemudian juga di rumah-rumah bagi anak-anak dan lain sebagainya. Karena kalau kita mengetahui ibadah kurban ini sendiri rata-rata dikategorikan bagi yang mampu dalam hal ini. Ada juga yang mengkategorikan untuk kemudian juga memang nazar dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat dari secara hukum fikihnya begitu Pak, ini masuk dalam kategori sunnah, masuk dalam kategori mubah, atau kemudian juga bisa dikategorikan wajib. Baik. Apa hukum berkorban? Kan begitu pertanyaannya ya. Berkorban itu menurut pendapat Imam Syafi'i atau di dalam kalangan mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah. Tetapi sunnah muakkadah. Ditambahkan muakkadahnya itu. Muakkadahnya itu artinya sangat ditekankan. Sebagaimana kita sholat hari raya itu. Ya. Sunnah muakkadah. Meskipun ditinggalkan ya tidak apa-apa, makruh jadinya. Karena sunnah saja, tidak wajib. Tetapi bagi orang yang mempunyai kelapangan, di hari itu, di hari korban, tanggal 10, 11, 12, 13 tadi, Ya. tetapi tidak mau berkorban, itu kata Nabi, jangan dekati tempat salat kami. Jangan sampai mendekat ke tempat salat kami. Artinya dibenci. Jangan sampai ikut beribadah dengan sesama Nabi, dengan masyarakatnya, yaitu sahabat-sahabat pada waktu itu. Kalau sekarang, tentu saja jangan mendekat ke masjid. Jangan mendekat ke musala. Anda ini orangnya mampu, tetapi tidak mau berkorban. Oke. Iya. Kalau kita bicara mengenai kategori mampu, Pak. Kategori mampu di sini, apakah memang bagi mereka yang memiliki kecukupan antara finansial dalam artian mereka yang sudah memiliki rumah, fasilitas kendaraan dan lain sebagainya, atau mampu di sini orang yang memiliki pekerjaan? Lalu bagaimana dengan orang yang setiap bulannya misalkan mengharapkan satu gaji, kemudian gaji tersebut memang
habis untuk biaya 1 bulan sebenarnya, dan setiap bulannya memang seperti itu kondisinya, hingga tidak ada menyisakan tabungan dan lain sebagainya. Kira-kira dengan kondisi seperti itu kategori mampu untuk berkurban atau seperti apa? Tentu saja orang yang berkorban itu adalah orang yang mempunyai kelapangan rezeki. Kelebihan rezeki. Mempunyai kelebihan rezeki pada hari 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu. Kalau tidak memiliki harta yang cukup untuk itu, maka tidak apa-apa, dia tidak berkorban. Tetapi dia menghadiri orang yang berkorban ketika pelaksanaan penyembelihan juga dapat pahala. Baik, apalagi Karena sampai ikut- membantu begitu Apalagi ya? membantu, ikut bergembira dalam syiar agama itu. Nah, sebetulnya bisa juga kita itu gotong royong. Gotong royong sekampungan atau satu kantor di Duta TV ini itu membeli kambing umpamanya 100.000 per orang. Oke. Pada waktu menyembelih 1 orang saja atas namanya. Nah, atau membeli sapi, kan sapi boleh untuk 7 orang. Ketika menyembelih itu atas nama 7 orang. Oke. Meskipun uangnya itu satu kantor 100 Nah, orang. ini yang menarik, nanti akan kita bahas hukumnya ketika kita patungan bisa dibilang Iya. begitu ya, uangnya lalu kemudian juga dipergunakan dengan satu nama. Tidakkah nama tersebut nanti yang akan mendapatkan pahala tersebut atau seperti apa? Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.